Shalom. Ada sukacita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua kita dari pagi, siang, sore. Mungkin saudara di rumah atau mungkin saudara yang sedang bekerja di luar rumah. Doa saya kita semua selalu sehat karena kita diberkati Tuhan, dijaga Tuhan selalu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan masuk. Sahabat Richard Surinta, dimanapun saudara berada, saya menjumpai saudara semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau bicara tentang iman yang tidak pernah mati. Iman yang hidup terus. Iman yang berbuah terus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara yang bisa mengambil Alkitab, saudara bisa ambil. Bagi saudara yang bisa membaca bersama-sama dengan saya, saudara bisa membuka. Tapi kalau menurut saya tidak yakin saudara bisa baca karena saudara pegang handphone. Kecuali kalau saudara tidak pegang handphone. Oke. Mantap, saya baca untuk saudara. Iman yang tidak pernah mati. Tema hari ini. Baik semua yang sudah masuk, saya akan membaca dari Yosua 14. Kita hari ini bicara iman yang tidak pernah mati dari Kaleb. Kaleb ini dengan Yosua adalah keduanya yang punya pikiran positif ketika mereka menjalani iman mereka. Mereka selalu punya pikiran positif menghadapi tekanan persoalan dalam hidup. Kita belajar dari Kaleb hari ini. Seringkali saudara belajar banyak dari Yosua. Tapi hari ini kita mau belajar iman dari seorang Kaleb. Puji Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Kita baca. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang panjang, tapi saya baca untuk saudara Puji Tuhan. Mari kita lihat di sini. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Kaleb datang kepada Yosua. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara engkau hidupmu seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu
kepada Musa. Dan apa saudara? Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya, saudara lihat, perhatikan bahwa dia mendapat firman itu 40 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah 85 tahun. Berarti dia sudah mendengar janji Tuhan itu sekitar 45 tahun. Ya, ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, dan untuk keluar masuk. Hebat ya. Umur 40 tahun dengan 85 tahun, kekuatannya masih sama. Bagaimana dengan saudara? Umur 40 aja udah letoy, bagaimana 85? Hebat ya. Dia punya kekuatan itu 40 dan 85 sama. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar. Ini Kaleb ngomong kepada Yosua pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuneh dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15, ayat yang terakhir. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan Aman, negeri itu berhenti berperang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini sangat bergantung pada kekuatan iman kita. Apapun yang saudara alami dalam hidup, kekuatan iman itulah yang membuat Anda perkasa atau tidak. Saya kasih kalimat ini, saudara ingat ketika iman Anda dan kepercayaan diri Anda hilang, maka Anda kehilangan kekuatan. Lebih tajam lagi saya katakan, ketika iman dan kepercayaan diri Anda hilang, maka Anda kehilangan senjata untuk menghadapi segala tekanan dalam hidup. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mencatat sini, selain Yosua ada satu tokoh generasi pertama Israel yang bisa masuk Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara ingat, semua yang keluar dari Mesir itu mati semua di padang gurun. Yang masuk adalah generasi kedua yang lahir di padang gurun. Tapi dua orang yang diizinkan Tuhan yang lahir di Mesir itu hanya dua, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka itu berteman sampai akhir hidup. Hebat ya. Jarang ya, ada banyak orang berteman sebentar langsung berantem tapi Yosua dan Kaleb itu sampai tua loh. Hebat, sampai mati sampai mereka menyelesaikan hidup.
dengan kekuatan Tuhan selalu, ya. Itu sebabnya Kaleb ini ternyata adalah seorang yang luar biasa. Saya catat sini, ada yang pernah membandingkan Kaleb dengan Daud. Ya, Kaleb dengan Daud. Dan hasilnya Kaleb bahkan bisa dikatakan lebih hebat dari Daud. Ya, hebat ya. Kaleb itu bisa dikategorikan lebih hebat dari Daud. Kenapa? Karena Daud itu pada saat itu hanya mengalahkan Goliat satu saja. Tapi Kaleb itu dia menaklukkan Hebron dengan orang-orang di dalamnya dikatakan orang enak. Orang enak itu orang yang badan besar-besar. Ya, mirip Goliat. Dibabat habis semua. Nah, itu sebabnya saya mencatat sini, ya, bahkan bisa dikatakan lebih hebat dari Daud. Ada dua alasan kenapa Kaleb itu lebih hebat dari Daud. Yang pertama, Kaleb membunuh raksasa lebih banyak dari Daud. Raksasa itu Goliat, ya. Itu Daud hanya membunuh satu raksasa, sementara Kaleb membunuh raksasa-raksasa satu kampung. Hebat ya. Cuma memang ya Daud itu popularitasnya luar biasa. Ya, karena pada saat itu dia mengalami satu tekanan dan dia mengalahkan ya Goliat pada saat itu. Goliat yang terlatih. Ya, alasan yang kedua kenapa Kaleb lebih hebat daripada Daud, Kaleb membunuh raksasa ketika usianya sudah tua. Ya, Daud membunuh raksasa ketika usianya masih muda, masih belia. Namun Kaleb luar biasa membunuh raksasa ketika usianya sudah 85 tahun. Nah itu. Jadi saudara lihat, ya, ketika dia masuk, dia berperang melawan untuk menaklukkan Hebron. Ya, ketika Yosua bilang, diberkatilah engkau dan itu menjadi tanah milik pusakamu, maka dia taklukkan Hebron, dia taklukkan Goliat-Goliat itu di usia 85 tahun. Tapi hebat, 40 tahun dengan 25 tahun, dia berkata bahwa dia masih sama kuat. Luar biasa ya, Tuhan itu dahsyat. Itu sebabnya orang kalau ada di dalam Tuhan itu selalu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ya, itu sebabnya saya ulangi lagi, kalau Anda punya iman dan kepercayaan diri hilang, maka Anda kehilangan kekuatan. Ya, Anda kehilangan senjata di dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Itu sebabnya dua ini harus dijaga, iman dan kepercayaan diri. Ya. Yang berikut saya mencatat sini. Prajurit pejuang sejati. Ya, itu sebabnya kita lihat di sini bahwa iman yang tidak pernah mati. Kita belajar dari Kaleb, dia adalah prajurit ya pejuang sejati. Yang pertama, kita lihat Ulangan 1 ayat 35 dan 36. Kita baca, santai ya. Ulangan, waduh. Kalau dulu di sekolah kalau dengar kata ulangan udah stres. Ya. Ulangan 1 ayat 35 dan 36. Ulangan 1 ayat 35 dan 36. 35. Tidak seorang pun dari orang ini, orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik. Ya, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Saya ulangi sekali lagi. Tidak seorang pun, ketika Tuhan mendengar, ya, gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Ya, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan, Tuhan bersumpah, kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kepada nenek moyang Kaleb, ya, kepada keturunannya. 36.
kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, ya, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman yang tidak pernah mati. Yang pertama, selalu percaya pada janji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Kaleb mendapat janji Tuhan umur 40 tahun, sampai pada 85 tahun, 45 tahun kemudian, dia masih tetap percaya. Dan dia punya kekuatan iman itu masih kuat. Saya seringkali menemukan ada banyak orang, imannya itu rontok cuma beberapa saat. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman tidak pernah mati. Iman jangan pernah mati. Karena apa? Seringkali ya banyak orang yang ketika Tuhan mau memberikan berkat, dia sudah tidak percaya. Saya pernah khotbah ya di GBMJ. Saya waktu khotbah di GBMJ. Kalau saudara pengen mau dengar khotbah-khotbah saya di mimbar, saudara ikuti program GBMJ. Karena saya bagian dari GBMJ. Saudara bisa follow YouTube, Instagram GBMJ, atau subscribe subscribe, belajar nih ya, subscribe YouTube GBMJ. Saya waktu khotbah, saya bilang begini, ada orang mancing, yang satu dia mancing di sebelah kiri, yang di tengah ini mancing ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri dia tarik ikan-ikan kecil, yang sebelah kanan ini dia mancing, ada ikan besar satu. Tapi dia lihat yang kecil ini mancing terus, dapat ikan-ikan kecil. Yang ini ikan besar mau makan, dia udah pikiran nggak ada ikan. Dia balik ke tempat yang ikan-ikan kecil. Ternyata ikan kecil udah nggak ada. Tiba-tiba dari sebelah kanan datang orang lain, taruh pancing, ikan besar yang tadi mau makan orang yang di tengah ini, ya akhirnya dibawa sama orang itu. Jadi orang yang di tengah ini dia nggak dapat apa-apa karena dia pelin-pelan, bingung, ya. Padahal ikan besar mau makan itu pancingnya. Dia pikir nggak ada ikan, dia balik ke yang sebelah. Itu sebabnya Yakobus berkata begini, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup kita harus konsisten dalam iman. Ya. Jangan pernah imanmu mati. Kita belajar dari Kaleb. Ya. Selama 45 tahun, dari waktu 40 tahun dia mendengar firman Tuhan kepada dia bahwa Tuhan akan memberikan Hebron kepada keturunanmu. Pasti 85 tahun, 45 tahun kemudian, dia bilang saatnya. Yosua bilang, diberkatilah engkau. Saatnya dia harus merebut Hebron. Dan tanah yang engkau injak, kata Tuhan, tidak akan kuberikan kepada orang-orang yang jahat, tapi kepada Kaleb dan seluruh keturunannya. Mantap. Itu sebabnya saudara, yang pertama, iman jangan pernah mati. Yang pertama, selalu percaya pada janji Tuhan. Apakah masalah Anda membuat Anda mulai berubah? Apakah persoalan-persoalan Anda? Apakah waktu yang engkau lewati? Apakah krisis yang engkau lewati
membuat engkau mulai luntur dengan iman atas janji Tuhan? Saya percaya mungkin masalah Anda itu berat. Tapi Alkitab selalu bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Ya, itu. Jadi Kaleb selalu mengingat apa yang pernah dijanjikan Tuhan. Dia ingat terus. Ya, dia ingat terus. Ya, kalau kita mau bicara tentang iman, ya Kaleb ini hebat. Dia tidak pernah cacat dalam melupakan janji Tuhan. Kalau Abraham kan ada cacatnya. Walaupun Abraham sendiri disebut bapak orang percaya. Dia punya iman hebat, tapi Abraham pernah cacat dalam menunggu Ishak lahir. Ya, baru 25 tahun dia mendapat janji Tuhan bahwa Ishak akan lahir itu umur 75. Sampai 100 tahun baru dia usia 100 tahun baru Ishak lahir. Berarti 25 tahun. Sebelum 25 tahun dia pernah cacat, ya. Dia izinkan, ya, dia terima itu, ya, masukan dari Sarah untuk tidur dengan Hagar. Saya pikir ini istri yang gila, ya. Nyuruh suami tidur dengan bujangnya, dengan asistennya Hagar. Ya, saya yakin bahwa ya laki-laki dimanapun, ya, kalau dia pegang itu janji Tuhan pasti dia menolak. Tapi saya lihat ini kecacatan di dalam Kaleb ini nggak ada. Hebat, ya. Ya, dikatakan di sini Kaleb selalu mengingat apa yang pernah dijanjikan Tuhan kepadanya, yaitu bahwa ia dan seluruh keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan itu. Yang menarik dari janji itu tetap dipegangnya dan dipercayai setelah 45 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa Kaleb bahkan lebih hebat dari Abraham. Saya sudah sering kali katakan, yang hanya menanti 25 tahun. Kenapa ia pantas mempercayai janji Tuhan? Ya, saya mau bilang sama saudara, ya, selalu percaya akan janji Tuhan. Kenapa Kaleb pantas, ya, pantas mempercayai janji Tuhan? Yang pertama, janji Tuhan itu pasti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin. Jangan engkau pernah hapuskan dari pikiran dan iman Anda. Kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan tepati. Kapanpun adalah urusan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak terlalu cepat, tapi Dia tepat pada waktunya. Catat baik kalimat saya ini. Catat baik. Ketika Anda ada dalam persoalan, mungkin masalah saudara yang saudara anggap itu berat. Tapi catat baik kalimat saya ini. Itu bukan berarti Tuhan mau menghapus semua janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. No. Kita harus percaya akan dekret kedaulatan Tuhan menuntun Yusuf. Yusuf ketika Tuhan bilang engkau akan menjadi orang hebat, tapi dia harus melewati sumur, dia harus melewati fitnaan dari Tante Potifar, dia harus melewati penjara. Dia jalani. Kadangkala apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan dalam hidup. Tapi yang membuat kita lebih mantap adalah tetap pegang akan janji Tuhan. Kenapa kita harus pegang janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu pasti. Manusia bisa berbohong, tapi Tuhan tidak pernah berbohong. Itu yang harus saudara pegang. Ya.
Dilihat di sini bahwa kenapa kita pantas mempercayai janji Tuhan? Yang pertama, janji Tuhan itu pasti. Yang kedua, janji Tuhan itu bergaransi. Hebat. Emang mobil saudara aja yang bergaransi. Emang saudara kalau beli AC aja yang ada garansi. Emang kalau beli barang ada aja garansi. Janji Tuhan pun bergaransi. Ya. Bergaransi artinya ada jaminan. Ya, ada jaminan. Siapa yang bergaransi menggaransi janji Tuhan? Saya mencatat sini Tuhan sendiri. Jadi di sini harga diri Tuhan digaransikan untuk menjamin janjinya. Tuhan adalah garansi bagi saudara dan saya. Semasa masih ada Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kaleb begitu kuat di usia 85. Dia bilang, aku masih kuat seperti 40 tahun yang lalu. Karena apa? Karena dia pegang itu janji Tuhan terus. Orang kalau pegang janji Tuhan, dia percaya, hidupnya selalu nyaman. Ya, itu yang pertama. Ya, yang pertama, iman jangan pernah mati. Kenapa? Selalu percayakan janji Tuhan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ya, berani mengambil resiko. Kaleb adalah seorang pengambil resiko, risk taker. Ya, sekalipun ia sudah 85 tahun, tapi ia memilih Hebron untuk ditaklukkan. Bayangkan saudara, itu yang tadi saya bilang, Hebron itu banyak Goliatnya. Kalau Daud hanya satu Goliat, tapi Hebron ini adalah orang-orang enak yang Goliatnya banyak. Usianya 85 tahun. Berani mengambil resiko. Ada beberapa ciri pengambil resiko. Yang pertama, orang yang menyukai tantangan. Ya, yang kedua, semakin besar resiko, semakin besar gairah. Ya. Yang ketiga, ciri orang pengambil resiko, ia selalu optimis ya dalam kehidupan. Saya mencatat sini, iman jangan pernah mati. Orang yang berani mengambil resiko ya adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Saya percaya bahwa saya seringkali khotbah tentang tekanan. Saudara pakai rumus bola. Bola itu kalau ditekan ke dalam air, semakin di dalam tekanannya, dia keluar semakin tinggi. Ya, saudara, mohon maaf saya tidak baca dulu postingan-postingan saudara, karena saya mau khotbah dulu. Setelah saya khotbah, baru saya baca. Ya, mantap. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyukai tantangan. Masalah itu bisa menciptakan orang hebat, tapi masalah itu bisa membunuh Anda. Banyak orang Kristen yang mati karena depresi, tapi banyak orang Kristen justru hebat dalam tantangan. Kita agama Kristen adalah agama selebrasi, agama yang selalu bernyanyi. Tidak ada agama di dunia ini yang ibadahnya bernyanyi-nyanyi, hanya kekristenan. Nyanyi juga semangat, lompat, dan sebagainya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, ya, berani mengambil resiko. Banyak orang takut mengambil resiko dan akhirnya hidupnya di dalam ketakutan dan kekhawatiran sehingga tidak pernah bisa bertarung, fight di dalam kehidupan ini. Ya, itu sebabnya harus menyukai tantangan. Seorang pengambil resiko pasti adalah seorang yang menyukai tantangan. Ya, saya mencatat mereka selalu mencari gunung baru mana yang bisa ditaklukkan. Seperti ya kalau kita lihat
pendaki-pendaki gunung ya, mereka orang-orang yang bisa mengambil resiko untuk naik gunung yang tinggi. Ya, contoh ya saya kasih catatan di sini, ekspedisi tim Indonesia yang hari-hari ini berusaha menaklukkan 7 puncak dunia, dimulai dari Gunung Jayawijaya di Papua, ya, gunung yang tertinggi di Asia. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sini. Kita harus menjadi orang Kristen yang menyukai tantangan. Jangan Anda hancur karena sebuah tantangan. Biarlah tantangan menciptakan Anda menjadi hebat. Amin. Yang kedua, ya, berani mengambil resiko. Ya, ketika kita memiliki iman, berani mengambil resiko, semakin besar resiko, semakin besar gairah. Seorang yang bisa mengambil resiko akan semakin bergairah ketika tantangan di depan semakin besar. Ya, seperti Daud, dia menghadapi Goliat, dia begitu bergairah untuk mengalahkan Goliat. Ya, dan kita lihat di sini bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, contoh lain bisa dilihat para pembalap Formula One, ya, semakin sulit sirkuit ya yang harus ditaklukkan, berarti semakin besar resikonya. Ya, semakin bersemangat mereka menaklukkan arena. Hebat. Itu sebabnya pembalap-pembalap Formula One, orang-orang yang juara itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang sembarang. Ya, mereka siap mengambil risiko, bisa celaka dan sebagainya. Tapi mereka tidak berpikir tentang bagaimana celaka dan bagaimana gagal, ya, licinnya arena. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang bisa mengambil risiko. Kehidupan ini, ya, orang-orang yang bisa mengambil risiko adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Ya, orang-orang yang mengambil risiko ini adalah orang-orang yang optimis. Saudara, saya percaya dengan virus yang mewabah dunia, tidak sedikit orang-orang yang putus asa. Dan saya percaya itu sesuatu alasan yang boleh dikatakan dalam tanda petik adalah benar. Itu alasan yang tepat. Karena semua diminta untuk lockdown, diminta untuk PSBB, ya, diminta untuk tetap ada di rumah, ya, tidak bekerja di luar rumah dan sebagainya. Ya, ada lucu, di rumah disuruh istri ada bapak-bapak yang serba salah. Istrinya bilang, cari duit lah, gue nggak pegang duit ini, makan apa susah, ayo cepat cari duit. Di luar suaminya dikejar sama petugas, masuk rumah. Aduh Tuhan, saya percaya ini ya virus yang ya serba salah dalam menjalani hidup. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa marilah kita belajar dari kehidupan ini supaya kita menjadi lebih baik. Ya, marilah kita memiliki kehidupan yang ya hadapi sebuah tantangan. Tapi bukan menghadapi tantangan itu bukan berarti ya saudara harus keluar dan sebagainya, bukan. Ya, mari kita kalau harus keluar, ya saya mau bilang kalau tidak penting jangan keluar, pakai masker, mata ditutup, ya, jaga supaya jaga jarak dengan orang dan sebagainya. Jangan main-main dengan virus ini. Ya, virus ini saya sarankan untuk semua sahabat Richard Surinta, kalau ada yang baik, marilah kita saling memberikan informasi. Ya, saya selalu bilang bahwa dalam kehidupan kita, ingat, ya, virus itu ketika dia masuk ke dalam lewat hidung, mulut dan mata, itu dia ada di daerah kerongkongan. Saudara harus setiap saat 15 menit sekali harus minum supaya virus itu dia tidak nempel terlalu lama di tenggorokan. Dia akan turun ke lambung dan
di lambung, virus akan mati. Itu sebabnya saudara harus tetap menjaga kondisi tubuh yang baik. Ya, karena dalam kehidupan kita salah dalam menjalani hidup bisa hancur lah. Khusus untuk anak-anak muda yang di bawah 40 tahun, hati-hati. Ya, wakil gubernur berkata bahwa di Jakarta 0 sampai di bawah umur 19 tahun itu banyak yang sudah terjangkit, dan anak-anak muda ini yang bisa bawa ke rumah dan orang tua yang bisa menjadi masalah. Ya, itu sebabnya mari kita bukan jaga nyawa kita saja, tapi kita jaga nyawa orang lain. Ya, apalagi saudara yang OTG, marilah kita menjaga diri dengan baik. Ya, tantangan yang harus kita hadapi ya dalam hidup ini. Siap mengambil resiko. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus maju. Jangan menjadi orang yang gampang putus asa. Kalau saudara dari rumah bisa berjualan lewat postingan-postingan, jalanilah. Pintar, ibu-ibu yang pintar masak, ibu-ibu yang pintar bikin kue, pintar bikin es, jalan. Tekanan tidak membuat engkau hancur, tapi tekanan membuat engkau selalu maju. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman jangan pernah mati. Yang ketiga, memiliki jiwa yang besar. Kaleb juga sosok yang berjiwa besar. Ia tidak marah atau kecewa ketika Tuhan memilih Yosua menjadi pengganti Musa. Ini orang yang syirik ya. Itu sebabnya jadi kita menjalani hidup ini, saudara mungkin punya iman ya, saudara punya iman. Aku akan ya naik. Tapi begitu saudara udah mulai dekat, malah orang lain yang lebih dulu. No problem. Saya selalu bilang, berkat orang adalah berkat orang, berkat kita adalah berkat kita. Yang penting kita berjuang dan mengharapkan Tuhan. Yosua dengan Kaleb ini adalah kedua-duanya adalah asisten Musa. Dan dua-dua ini hebat sekali. Ya. Tapi dia tidak menjadi iri hati ketika Musa memilih atau Tuhan memilih Yosua. Ya. Tuhan tidak memilih Kaleb ya ketika Musa mati. Ya. Ia tidak marah ketika Tuhan memilih Yosua. Ia lapang dada menerima pengangkatan Yosua meskipun ia sebenarnya juga layak menduduki posisi seperti Yosua ya, menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, inilah ciri-ciri orang jiwa besar. Ingat, orang jiwa besar ciri-cirinya yang pertama, tidak iri akan keberhasilan orang. Nah, apakah saudara sedang naik tensi karena teman Anda naik jabatan? Jangan pernah iri terhadap apa yang orang raih. Saya mau bilang sama saudara, iri hati itu bisa membuat orang jadi jahat. Ketika orang naik jabatan, seringkali ada fitnahan-fitnahan yang muncul yang akhirnya membuat orang akhirnya jatuh. Saya selalu bilang sama saudara orang Kristen atau sahabat Richard Surinta untuk jangan selalu iri terhadap orang. Kalau Anda iri, Anda akan jadi jahat, Anda akan jadi pemfitnah. Dan ketika Anda memfitnah, orang itu akan hancur dan Anda ya yang selalu puas dengan kehidupan seperti itu. Saya mau bilang sama saudara, marilah berkat orang, berkat kita adalah berkat kita. Ciri-ciri orang yang berjiwa besar adalah tidak iri dengan keberhasilan orang. Yang kedua, ciri orang yang berjiwa besar tidak menjadi oposisi, atau dia tidak menjadi orang yang selalu mengganggu keberhasilan orang.
Ya, di dalam kekristenan kita mensyukuri dan berjiwa besar untuk melihat keberhasilan orang. Kalau dalam dunia politik itu oposisi diperlukan, tapi dalam dunia kekristenan oposisi itu tidak penting. Ya, itu tidak penting. Jiwa besar Kaleb juga ditunjukkan ketika ia tidak mau melakukan posisi, ya, menjadi penentang, ya, dalam pengangkatan Yosua. Ya, dia mendukung loh. Waktu Tuhan mengangkat Yosua, dia tidak menjadi oposisi yang menyerang Yosua, tidak. Dia malah mendukung. Ya, itu sebabnya disinilah, ya, posisi yang hebat. Ya, biasanya di dalam dunia politik partai yang kalah pemilu ya selalu menjadi oposisi, ya. Biasanya yang kalah enggan bekerja sama mendukung yang menang. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita lihat di sini, ya. Kalau saudara kalah, jiwa besar. Mantap. Saya kalau lihat orang, ya, punya keberhasilan, saya selalu, ya, jempol. Mantap. Karena saya punya filosofi dalam hidup. Berkat orang adalah berkat orang, berkat kita adalah berkat kita. Kalau memang orang itu layak diangkat, itu karena Tuhan. Kalau kita sendiri belum layak diangkat, ya kita jalanilah hidup. Jalani, jangan jadi orang suka sirik dan sebagainya. Ya, berkat selalu ada untuk kita. Itu yang ketiga. Ya, yang ketiga, ya, ciri-ciri orang berjiwa besar. Yang pertama, ya, tidak iri kepada keberhasilan orang, tidak menjadi oposisi yang selalu mengganggu, seperti Kaleb, dia malah mendukung itu Yosua. Yang ketiga, tetap menghargai pemimpin yang telah terpilih, gitu. Artinya kita menjadi orang Kristen, kalau orang yang terpilih dalam kehidupan kita atau mungkin di kantor saudara, ya, dia diangkat jabatannya sama bos, ya kita dukung lah. Ya, kalau dia diangkat, kita dukung. Jangan diangkat, bos angkat jabatan dia, saudara terangkat juga tensi. Yang keempat, iman jangan pernah mati. Tidak pernah kehilangan semangat. Pasal 14, Yosua 14, ayat 10. Ya, ayat 10 kita baca. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya tetap semangat. Ya, saya lihat saudara punya postingan, ya. Semuanya muka-muka semangat. Ya, tapi kalau lihat aslinya mungkin ya, muka kayak topeng monyet semua, ya. Ya, tapi saya percaya saudara harus bersemangat terus. Apapun persoalan dalam hidup, senang-senang aja. Kalau kita mikir persoalan, hancurlah. Keluarlah penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Pikirkanlah hal yang baik. Alkitab berkata, pikirkanlah hal yang baik, pikirkanlah hal yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Yang kelima, iman jangan pernah mati. Yang keempat, harus tetap semangat. Yang kelima, Kaleb pejuang yang tak kenal kata berhenti. Nah, itu. Saya kritik ibu-ibu yang selalu bilang, ya, mama sudah tua, sebentar lagi mati. Jangan. Ya, dalam hidup kita nih, ya, jangan pernah ada kata berhenti. Nomi di masa tua, happy endingnya Tuhan kembalikan berkat-berkat melimpah. Ya, ia adalah pejuang yang tak kenal kata berhenti. Ada satu lagi kualitas hebat dari Kaleb, yaitu ia seorang pejuang yang tidak mengenal kata berhenti. Tidak ada kata pensiun dalam dirinya. Coba bayangkan, Hebron
Ya, ketika ia menaklukkan Hebron, ada dua tantangan besar di depannya. Yang pertama, ya, itu semua Hebron itu adalah para Goliat-Goliat. Yang kedua, usianya yang tidak muda lagi. Hebat. Jangan pernah ada kata berhenti dalam perjuangan hidup. Ya, saya selalu bilang, tidak ada orang gagal, yang ada orang berhenti. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, sastrawan Jerman, ya, berkata bahwa dalam kehidupan kita ini, kehidupan yang harus semakin hari justru semakin kuat. Jangan menjadi semakin hari semakin lemah. Ya, kita harus semakin hari semakin kuat. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan mau supaya iman kita jangan pernah mati. Sebagai kesimpulan, kita tidak pernah terlalu tua untuk menghasilkan karya-karya besar. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak pernah menjadi tua untuk menghasilkan mujizat dan karya-karya besar dalam hidup kita. Ya, kita ambil contoh Kaleb ini. 85 tahun tapi tetap semangat 40 tahun. Hebat ya. Usia 85 tahun tapi dia punya semangat seperti umur 40 tahun. Jangan pernah berubah. Iman Anda jangan pernah mati. Subscribe. Mantap. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua. Tinggal 2 menit lagi. Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa untuk kami semua. Sahabat Richard Surinta dimanapun mereka berada, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus, di masa-masa sulit seperti ini, kami selalu melihat berkat-berkat Tuhan. Iman kami tidak pernah mati, karena kami selalu beriman kepada Tuhan yang selalu menepati akan janji. Kami selalu semangat, apapun yang terjadi, kami selalu kuat karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami doa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, dijauhkan dari virus-virus corona. Tolak dalam nama Yesus. Gereja-gereja dimanapun Tuhan tolong, Tuhan jamah, ya, biarlah selalu semangat dan kuat selalu. GBMJ, Gembala Sidang Bapak Pendeta Helmianto, istri Ibu Pamingsu, anak-anak cucu diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Company-company dengan ribuan karyawan, Tuhan berkati, karena selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami semua juga yang hari ini sedang menonton, Tuhan berkati. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu tetap memiliki iman yang kuat. Haleluya. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, salam hormat dari saya. Salam sehat. Jaga diri baik. Pakai masker. Pakai kacamata. Jaga jarak. Kalau saudara takut jaga jarak, makan pete, makan jengkol, maka orang akan menjauhkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari saya. Kita akan jumpa kembali di hari Sabtu jam 6 pagi. Doa pagi. Amin.